Silver bullets. So, caretaker, we'll attack each of these camps and destroy them. Jadi mereka ini adalah kawanan manusia serigala di mana spesies tersebut terancam punah dan terbagi menjadi dua kubu, ada om baik sama om jahat. Nah, pria yang satu ini adalah manusia serigala baik yang mereka sebut si penjaga sang legenda yang selama ini dianggap mitos oleh para manusia serigala jahat, baru percaya karena mereka telah menyaksikan sendiri tanda-tanda akan kebangkitannya. Si pria berkata kalau kalian sudah tidak punya waktu untuk mencegah kebangkitan tersebut. Beralih ke kawanan serigala baik lainnya yang sedang nonton video kiriman dari seseorang untuk memperlihatkan kondisi si anak legend dan memperingati semuanya supaya waspada karena menjelang kebangkitannya yang tinggal 4 hari lagi, apapun bisa terjadi dan tetaplah bersembunyi. Tapi mereka semua tidak ada yang tahu kalau satu rekannya ada yang tertangkap dan telah diketahui lokasi persembunyiannya oleh serigala jahat. Sesuai instruksi, mereka pun bersembunyi di ruang bawah tanah dan mengikat diri masing-masing untuk mencegah transformasi brutal karena bulan merah akan segera dimulai. It's probably just a fuse. I'll be right back. Ralph. Where is he? If you cooperate with us, then you will be spared along with your husband. Now, where's the child? We don't know. You think you're a martyr? Betapa kuatnya tekad mereka demi bisa mengakhiri kutukan serigala sampai mengorbankan nyawa. Tapi kita kenalan dulu sama pemimpin geng serigala jahat bernama Varek dan ceweknya bernama Sonya beserta 2 anak buahnya yaitu Zo dan Granier. Hanya video yang menjadi satu-satunya petunjuk, itu pun wajah si legendanya tidak diperlihatkan. Si Zo yang merasa ini hanya buang-buang waktu saja, tapi sebelum mereka pergi si Varek melihat sesuatu dari bayangan di cermin sebuah kata yaitu Huguenot. Come on, baby. Please just breathe. Ini dia si bocil legendaris bernama Timothy. Jadi dia ini memiliki darah gado-gado, bukan ketoprak. Bapaknya manusia serigala tapi katanya sudah meninggal. Sedangkan emaknya yang menjanda, dia adalah manusia biasa bernama Rachel yang tidak tahu menau soal anak dan saudaranya kalau mereka adalah manusia serigala yang menjaga si Timothy dari dekat. Keesokannya, si Timo yang sudah baikan dari bengeknya terlihat sangat riang memainkan langlayangan, sementara saudaranya yang manusia serigala, mereka adalah neneknya Mang Timo bernama Nana, Will manusia biasa teman dekat si ayah Timo, dan pamannya bernama Jonas. Sepertinya mereka para serigala adalah keluarga dari ayah Mang Timo. Datang lagi seseorang bernama Doc yang juga merupakan manusia serigala. Come on, Dad. Let's go home. Saat bermain kereta bersama bibinya bernama Catherine, anaknya dari si Jonas, jelas dia pasti manusia serigala juga, kembali datang pacarnya yang lagi-lagi merupakan manusia serigala, dia bernama Adam.
Ya, Huguenot itu rupanya nama kota, jadi mereka bisa dengan mudah mencari keberadaan si Timo. What makes it red? It's getting. Really? Yep, maybe. Do you think the moon will be red again tonight? Nana? All we want is the boy. Come on. Run. I'll explain later. Right now. Head straight for the saddle shot. No, get the boy! To get to my garage. Trust me. So, let's move! In the truck! Berhasil lolos tapi tidak dengan si Manana. Husnul khotimah maknya. Si Jonas pun akhirnya unjuk gigi mengatakan apa yang terjadi sebenarnya pada si Rachel. Kalau mereka ingin membunuh si Timo yang sejatinya penolong bagi kami, anak yang diramalkan bisa melepaskan kutukan alias mengembalikan kami semua menjadi manusia normal. Tapi tidak dengan mereka. Si Jonas menyebutnya Skinwalker, masih manusia serigala. Tapi berbeda dengan kami yang menganggapnya adalah musibah karena mereka semua sudah nyaman menjadi manusia serigala. Pull this thing over. We're getting out. It's gonna be okay. I promise. I don't understand. Play this. Oh yeah, we're gonna play some of this. Party now, yeah!
bulan merah ini tidak seperti tanggal merah, geng. Semua manusia serigala menjadi brutal tanpa terkecuali dan akan kembali normal saat hari sudah caang. Passed out. Jadi mimpi buruk, bengek, para ruyeng, semua yang dirasakan si Timo bukanlah penyakit melainkan respon tubuh terhadap bangkitnya kekuatan dia yang hanya tinggal 2 hari lagi bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Would you do a walk around? How do you feel, young man? You had all the lab technicians scratching their heads. Let me guess. I'm a werewolf. Not quite. But he does have a very rare blood type. Not only that, but his white blood count was off the charts. He gets that from me. I'm AB negative. It's not it. What about his father? That's a tough one. Okay. Thank you. Adam, get to the roof. You might see something we can't. Cat, we take the back entrance. I want to stay here. Car accident, head trauma. Bring the RV around now. Excuse me? Time to die. Now! Get ready, Joel! Come on, in the truck! Take it! Come on! Jonas! Brother, let's stop all of this. Wah, jadi ternyata si Parek alias Caleb adalah adiknya si Jonas, suami si Rachel, ayahnya si Timo. Tapi dia tidak tahu kalau anak yang sedang diburunya adalah darah dagingnya sendiri. Si Jonas menolak barter dan lebih memilih pergi. My daughter for your son. What? Screw this! Si Jonas membawa mereka ke sebuah goa tempat MU ngumpet. Si Adam di sini masih tidak bisa terima, tapi tekad sang serigala untuk melepas kutukan lebih kuat. Si Jonas bukan tidak sayang, tapi inilah kesempatan kita satu-satunya dan hanya tinggal 1 hari lagi. Why are you doing this? She's gone, Adam. Now, if you go back, it'll be the end of us. Jonas, we're safe as we're gonna get. Time to lock down. Adam! Adam!
Sepertinya si Catherine masih bisa diselamatkan. Cuma si Rachel bertanya kenapa si Jonas mengatakan kalau si Caleb sudah modar. Jadi ternyata kala itu ada sebuah insiden penyerangan tiba-tiba di mana si Jonas sendiri saat itu melihat si Caleb terbunuh. Tidak tahu apa yang terjadi setelahnya karena si Jonas pun juga kaget kalau adanya ternyata masih jag-jag. Si Adam yang berhasil membawa si Catherine, dia malah dapat kepretan. Katanya ini adalah jebakan untuk mengetahui posisi kita. Jadi mereka pun segera bergegas. Saat di perjalanan, si Catherine curhat tentang si Caleb yang sudah bukan Caleb yang dia kenal lagi. Tapi meskipun begitu, di saat yang lain ingin membunuhku, dia tidak mengizinkannya dan membiarkanku tetap hidup. Tapi tiba-tiba, si Catherine mulai lost control mengira karena efek bulan merah. Jadi mereka pun segera mengikat diri. Apesnya kenapa si Catherine gak diduluin, padahal dia yang pertama menunjukkan gejala dan faktanya. You gave me life. Adam, she'll kill us, and she'll kill Timothy. It's what Varric wanted. Baby. She's gone, Adam. She's turned. That's not Catherine anymore. Please, she's gone, Adam. Shut me, you little prick! Timothy, open the door, kiddo. Timothy, don't! Jelas mereka akan terlambat. Agahnya we pakai moge tapi gak mau gaspol. Meni santai gitu gerak ala Batan San Mori. Pika sebelun. Bodies, but there's no kid. There's nothing back there. They're all gone. We only have to make it till midnight. Just one more hour. We'll be safe in here. Tinggal 1 jam waktu yang dibutuhkan si Timo untuk bertransformasi. Jadi si Jonas akan mencoba menahan mereka sekuat tenaga, berusaha untuk tetap sadar di bawah moncorongnya sinar bulan merah. Namun jika dirinya sampai minum darah, maka sudah dipastikan tidak akan bisa lagi mengendalikan diri. Jadi bunuh aku saat itu juga. Don't open the door.
Jadi gini gengs, maksud dari transformasi si Timo ternyata bukan transformasi ke bentuk serigala, melainkan transformasi darah menjadi bagaikan sebuah penawar bagi para manusia serigala supaya bisa kembali menjadi manusia normal. Apesnya si Jonas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak minum darah. Alhasil setelahnya jadi lost control dan terpaksa harus dibunuh si Rachel, sedangkan si Parek yang digigit hanya pingsan sebentar, lalu setelah itu menggigit si Timo. Bertepatan dengan transformasinya, dia pun jadinya merasakan sesuatu yang berbeda. Di saat itulah si Rachel bangun. Beruntungnya si Parek, dia tidak ditembak karena memang sudah kehabisan peluru. Lalu mereka berdua pun menyaksikan perubahan si Parek menjadi manusia normal kembali, dan itu berkat darah si Timo. Jadi kasusnya si Parek ini seperti si Catherine, dia yang waktu itu terbunuh telah dibangkitkan kembali oleh manusia serigala sepertinya oleh si emak-emak yang di scene opening tadi. Gak tahu kemana si emak itu karena gak pernah muncul lagi. Jadi si Caleb berubah menjadi Parek dan mewarisi tekad si emak itu untuk membunuh si Timo. Dikarenakan saat ini sudah terbebas, maka kembalilah menjadi Caleb ayang bebek yang dikenal oleh si Rachel. Jadi saat ini darah si Timo pun mulai disedot, disiapkan bagi manusia serigala yang pengen sembuh, dan bagi yang nolak mereka akan dibunuh menggunakan peluru perak yang ditetesin darah Mang Timo.